Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yes. Ya, semoga kita diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk ikhwan-ikhwan atau anak dan anda semua, semoga tetap semangat belajarnya dalam kondisi yang tidak secara tatap muka langsung, melainkan secara online atau daring. Ya, perkenalkan dulu, di sini nama ulun Muhammad Lutfi, biasa dipanggil Lutfi. Nah, di sini ulun adalah mahasiswa dari Universitas Islam Antasari, jurusan PGMI, yang insya Allah akan menggantikan sementara Ustadz Marbawi dalam pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang IPA. Silahkan dibuka buku paketnya. Hari ini kita belajar tentang pelajaran pertama, yaitu alat gerak pada manusia dan hewan. Nah, di dalam bukunya di situ ada peta konsep, yaitu tentang alat gerak pada manusia dan hewan. Nah, bagian-bagiannya yaitu ada rangka manusia, terus ada bentuk tulang, ada sendi, ada otot, ada fungsi rangka manusia, ada kelainan dan penyakit dan alat gerak manusia, terus alat gerak hewan. Yang kita pelajari hari ini yaitu bagian-bagian rangka manusia dan bentuk tulang. Nah, bagian-bagian rangka manusia itu ada rangka kepala, ada rangka badan, dan ada rangka anggota gerak. Jadi buka halaman 3-nya. Di kelas 4 kan kalian sudah belajar tuh tentang tubuh hewan terdiri dari kepala, badan, dan alat gerak lainnya. Nah, alat gerak itu berguna untuk bergerak. Manusia juga memiliki alat gerak. Oleh karena itu, makanya manusia dapat bergerak. Jadi, kenapa kamu bisa bergerak? Dan bagaimana tubuhmu bisa bergerak? Jawabannya adalah gerakan yang kamu lakukan berkaitan dengan rangka. Nah, dalam bab ini kita akan belajar tentang rangka pada manusia, fungsinya, dan perawatannya. Selain itu juga kita akan belajar tentang sendi, otot, dan alat gerak pada hewan. Yang pertama pada bagian A, yaitu tentang bagian-bagian rangka manusia. Coba kalian perhatikan bagian tubuh kalian. Nah, di tubuh kalian itu terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama ada kepala, terus ada badan, dan ada alat gerak. Nah, di bagian-bagian tubuh kalian itu terdapat sesuatu yang keras apabila dipegang secara perlahan. Nah, bagian-bagian itu yaitu bagian-bagian yang keras itu adalah tulang. Tulang itu tidak terlihat, namun kita dapat merasakannya karena tertutup oleh kulit. Jadi manusia mempunyai banyak tulang dalam tubuhnya. Tulang-tulang itu saling berhubungan satu sama lain dan membentuk rangka. Rangka inilah yang membentuk kepala, tangan, kaki, dan badan. Jadi rangka manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rangka kepala atau bisa disebut tengkorak, ada rangka badan, dan yang terakhir ada rangka anggota gerak. Nah, buka halaman 4. Di situ ada gambar. Nah, itu adalah gambar tulang atau gambar rangka tubuh manusia. Yang dari atas dulu yaitu ada di bagian kepala. Nah, di situ ada rangka kepala manusia. Terus selanjutnya dari tubuh sampai dari bagian bahu hingga ke pinggang, yaitu disebut dengan rangka badan. Selanjutnya dari bahu di sebelah sini hingga sampai ke pergelangan tangan,
yaitu disebut dengan rangka anggota gerak atas. Terus dari bagian paha hingga ke bagian ujung jari kaki itu disebut dengan rangka anggota gerak bagian bawah. Nah, yang pertama dulu yang akan kita bahas yaitu rangka kepala atau rangka otak. Nah, rangka tubuh manusia yang paling atas yaitu adalah rangka kepala atau sering kita sebut dengan tengkorak. Tengkorak itu tersusun atas tulang-tulang yang berbentuk pipih yang kuat dan keras. Tengkorak terdiri atas tulang baji, tulang ubun-ubun, tulang belakang kepala, tulang pelipis, tulang rahang bawah, tulang rahang atas, tulang dahi, tulang air mata, tulang hidung, dan yang terakhir yaitu tulang tapis. Tengkorak terdiri dari 22 potong tulang. 8 tulang ini saling bersambungan membentuk suatu rongga yang disebut rongga kepala. Sedangkan 14 tulang yang lainnya membentuk wajah. Jadi di rongga kepala itu berisi organ yang sangat lunak. Adakah yang tahu organ apa yang ada di dalam kepala? Ya, jawabannya betul, yaitu otak. Nah, otak itu sangat penting bagi manusia karena merupakan pusat syaraf. Fungsi tulang tengkorak adalah melindungi otak agar tidak mudah terbentuk benda keras. Otak yang terkena benturan akan mengalami cedera. Cedera otak karena kecelakaan sering berakibat kematian atau hilang ingatan, atau bisa juga gagal otak, sehingga otak kita tidak berfungsi secara normal. Nah, jadi ananda-ananda semua atau ikhwan-ikhwan semua, apabila mengendarai motor atau berboncengan, usahakanlah menggunakan helm. Nauzubillah min dzalik, suatu saat kita mungkin nanti ada kecelakaan atau apa, jadi kepala kita bisa terlindungi atau tulang kepala kita, rangka kepala kita terlindungi dari benturan yang keras agar mengecilkan atau agar kita tidak cedera pada otak. Dan selanjutnya itu di halaman 5 di buku kalian kita bisa lihat gambar. Nah, di situ ada gambar kepala atau tengkorak. Itu disebut juga rangka kepala. Nah, di bagian yang pertama dulu yaitu di bagian kepala di belakang sini. Nah, di yang pertama yaitu di atas di sini itu disebut dengan tulang ubun-ubun. Yang kedua yaitu di belakang sini disebut dengan tulang kepala belakang. Terus yang di atas sini disebut dengan terus di depan sini disebut dengan tulang baji. Nah, di atas kepala di sebelah sini, disebut dengan tulang pelipis di samping mata di sini. Terus di sini ada tulang rahang atas. Nah, di daerah sini disebut tulang rahang atas, dan di bawah sini disebut tulang rahang bawah. Itu adalah rangka kepala atau tengkorak di bagian kepala. Terus gambar selanjutnya, gambar sebelahnya itu adalah rangka kepala bagian wajah. Nah, di bagian sini atau di bagian pipi, di atas pipi kita itu disebut dengan tulang tapis. Nah, di sini disebut dengan tulang dahi. Makanya kan di dahi kita ini agak keras tuh, itu adalah tulang. Terus di dalam bola mata kita terdapat juga tulang ini yang disebut dengan tulang air mata. Dan yang terakhir di balik hidung kita itu ada tulang hidung. Nah, jadi itulah gambar atau gambaran tengkorak kepala atau rangka kepala pada manusia. Selanjutnya yang kedua yaitu kita akan membahas tentang rangka badan. Nah, dalam tubuh kita itu kan terdapat organ-organ lunak. Nah,
Organ lunak itu, dalam tubuh kita itu terdapat organ-organ lunak yang perlu dilindungi. Nah, antara lain yaitu ada jantung, ada hati, ada paru-paru, dan ginjal. Organ-organ itu terdiri di dalam rongga badan. Nah, rongga badan terbentuk dari tulang-tulang penyusun rangka badan. Rangka badan adalah susunan tulang mulai dari leher hingga pinggul. Rangka badan tersusun atas tulang leher, tulang belakang, gelang bahu, terus ada tulang dada, ada tulang rusuk, dan yang terakhir yaitu ada gelang panggul. Yang pertama yang kita pelajari yaitu ada tulang belakang. Nah, tulang belakang itu terdiri dari 33 ruas. Nah, di belakang sini yaitu ada namanya tulang belakang yang terdiri dari 33 ruas. Nah, kita bisa lihat pada gambar, yaitu di situ ada tulang belakang, tulang leher yang terdiri dari 7 ruas. Nah, dari bagian sini hingga sini yaitu disebut dengan tulang leher yang terdiri dari 7 ruas. Kemudian dari belakang di punggung kita terdiri itu disebut dengan tulang punggung, terdiri dari 12 ruas. Terus selanjutnya ada tulang pinggang. Di daerah pinggang kita ada tulang yang terdiri dari 5 ruas. Terus ada tulang belakang yang terdiri dari 5 ruas. Nah, di buku itu kan tulisannya tulang kelakang, itu salah cetak. Yang sebenarnya adalah tulang belakang yang terdiri dari 5 ruas. Dan yang terakhir ada tulang ekor. Nah, tulang ekor itu terdiri dari 4 ruas. Yang pertama kita bahas dulu yaitu tulang leher. Nah, tulang leher tadi kan terdiri dari 7 ruas. Ruas tulang leher yang pertama itu dinamakan atlas, sedangkan yang kedua dinamakan eksis. Tulang leher berfungsi untuk menopang kepala. Nah, jadi tulang leher kita nih itu fungsinya yaitu untuk menopang bagian kepala kita. Dengan adanya tulang leher, kepala dapat bergerak. Susunan tulang leher memiliki bentuk khusus sehingga kepala kita dapat bergerak. Nah, gerakannya itu bisa kita mengangguk, bisa mengarah ke atas, menoleh ke samping, kiri dan kanan, terus dapat diputar. Nah, itu semua bisa terjadi karena tulang leher kita. Jadi kepala kita itu dapat bergerak karena ditopang oleh tulang leher. Nah, jadi bisa kita gerakan ini karena tulang leher. Baiklah, selanjutnya mohon buka di halaman 6. Nah, di halaman itu tulang leher juga berfungsi melindungi tenggorokan. Nah, atau alat maksudnya organ-organ di tubuh kita di bagian leher ini. Nah, tulang leher itu berfungsi melindunginya. Apa saja organ-organ yang ada di leher kita? Nah, organ-organ yang ada di leher kita itu yaitu ada tenggorokan, ada kerongkongan, dan pita suara. Tenggorokan itu merupakan saluran pernapasan untuk kita. Jadi kita itu bernapas bukan hanya dari hidung, jadi kita bisa juga bernapas melalui mulut. Nah, itu adalah fungsi tenggorokan, yaitu kita untuk bernapas melalui mulut. Terus ada kerongkongan. Nah, kerongkongan itu adalah saluran untuk makan. Nah, kita itu makan atau menelan sesuatu itu mulai dari mulut hingga ke kerongkongan. Nah, jadi kerongkongan adalah suatu saluran untuk kita makan. Terus selanjutnya ada pita suara. Nah, anggota organ leher lainnya yang dilindungi oleh tulang kita yaitu pita suara. Pita suara itu adalah suatu organ tubuh yang membuat kita dapat berbicara. Oke, selanjutnya yaitu tulang punggung. Nah, di punggung kita itu ada juga terdapat tulang yang terdiri dari 12 ruas. Tulang yang merupakan tempat meletakkannya 12 tulang rusuk. Tulang punggung hingga tulang ekor tersusun atas
atas 20 ruas tulang. Selanjutnya tulang punggung. Tulang punggung berfungsi untuk melindungi sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang itu banyak mengandung sel-sel saraf. Nah, sel-sel saraf tersebut langsung mengarahkan ke otak dan ke seluruh tubuh kita. Makanya tulang punggung itu berfungsi untuk melindungi sumsum tulang yang ada di belakang kita, karena itu sangat penting. Itu sangat penting karena melindungi sel-sel saraf yang terhubung ke seluruh tubuh dan otak kita. Terus yang selanjutnya kita akan belajar tentang tulang dada. Nah, tulang dada itu terdiri atas hulu, badan, dan taju pedang. Ketiganya termasuk tulang rawan. Nah, jadi tulang yang ada di dada kita itu terdiri dari 3 tadi, yaitu tulang hulu, yaitu tadi ada atas hulu, terus ada badan, dan ada taju pedang. Selanjutnya yang C yaitu tulang rusuk. Nah, tulang rusuk itu terdiri atas tulang rusuk sejati, yaitu ada 7 pasang. Nah, tulang rusuk itu bagiannya di daerah sini, yaitu tulang rusuk. Nah, itu tadi yang pertama kan ada tulang rusuk sejati, itu ada 7 pasang. Selanjutnya ada tulang rusuk palsu 3 pasang, dan tulang rusuk melayang ada 2 pasang. Nah, pada bagian depan tulang ini berletakan dengan tulang dada. Nah, jadi di bagian depan nih itu tulang rusuk yang berletakan dengan tulang dada di sini. Salah satu jenis tulang rusuk yaitu adalah tulang rusuk melayang. Disebut demikian karena tulang rusuk tersebut tidak bersambung dengan dada. Nah, jadi tulang rusuk melayang itu tulangnya tidak bersambung pada bagian dada. Tulang rusuk dan tulang dada membentuk rongga dada, hingga dada berfungsi melindungi bagian-bagian tubuh yang lunak. Nah, jadi kan tadi sudah kita bahas tuh bagian-bagian dada atau bagian organ tubuh yang lunak yang ada di dada kita itu seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan yang lainnya. Nah, jadi fungsinya itu tadilah melindungi bagian-bagian organ lunak yang ada di dalam badan atau di bagian badan kita. Di situ dapat kita lihat di halaman 6 itu ada gambar tulang rusuk. Nah, di situ adalah tulang rusuk dan gambar tulang rusuk di bagian badan kita. Nah, yang pertama itu di mananya situ kan ada tulang rusuk sejati itu. Nah, di situ ada tulang rusuk sejati itu kan ada 7 pasang tuh, bisa dihitung di situ ada 7 pasang. Nah, terus di bagian belakangnya yaitu ada tulang bahu. Nah, di tengah-tengah belakang kita itu ada tulang bahu. Terus di tengahnya ada tulang badan. Terus di bawahnya lagi ada tulang taju pedang. Itu adalah bagian depan. Nah, itu adalah gambar tulang rusuk dan tulang dada bagian depan, bukan belakang. Nah, jadi kita ulang lagi sedikit, yaitu di depan tuh ada tulang bahu. Nah, di atas sini, ini di sini yang sering kelihatan itu ada tulang bahu. Terus di bagian tengahnya itu ada tulang badan. Terus di bagian bawahnya ada tulang taju pedang. Nah, di situ kan ada tuh gambar tulang rusuk melayang. Nah, tulang rusuk melayang itu dia tidak bersambung pada bagian tulang rusuk yang lain, tidak menyambung pada tulang dada. Makanya disebut dengan tulang rusuk melayang, karena dia tidak saling bersambung dengan tulang yang ada di bagian dada. Nah, terus itu juga ada gambar tulang rusuk palsu. Nah, di situ. Selanjutnya di halaman 7. Nah, di halaman 7 kita akan belajar tentang gelang bahu. Nah, gelang bahu itu terdiri dari sepasang tulang belikat dan sepasang tulang langka.
bagian ujung bahu, selangka, terus ada bagian ujung tulang, selangka melekat pada tulang belikat. Nah, terus ada pun tulang selangka bagian kanan dan kiri di bagian di di bagian depan melekat pada hulu tulang dada. Nah, di sini. Terus tulang belikat berbentuk pipih segitiga dan bagian atasnya terdapat tonjolan merupakan yang menyerupai paruh burung gagak. Nah, di situ kan ada di gambarnya tuh. Itu ada gambar gelang bahu. Nah, di situ ada gambar penjelasannya. Terus selanjutnya ada gelang panggul. Nah, gelang panggul terdiri atas sepasang tulang usus, sepasang tulang kemaluan, dan sepasang tulang duduk. Ketiga pasang tulang itu bergabung membentuk gelang panggul. Nah, di bagian panggul kita di sini juga ada terdapat tulang, dan tulang tersebut dinamakan gelang panggul. Gelang panggul itu berfungsi sebagai penyeimbang tubuh. Nah, jadi gelang panggul itu fungsinya untuk kita agar tubuh kita seimbang, bagian atas dan bagian tubuh bawah. Nah, jadi karena letaknya di tengah-tengah di bagian panggul kita, jadi gunanya itu menyeimbangkan bagian tubuh kita bagian atas dan bawah. Terus selain itu juga fungsi gelang panggul yaitu melindungi alat pencernaan. Nah, alat pencernaan kita dan alat kelamin yang ada di bagian panggul kita ini. Nah, jadi selain berfungsi untuk melindungi bagian tubuh atas dan bagian tubuh bawah kita, tulang panggul juga berfungsi melindungi alat pencernaan yang ada di dalam panggul kita seperti usus dan alat-alat kelamin kita. Nah, di situ kan terdapat gambarnya tuh ada tulang kelamin. Nah, di situ letak tulang kelamin, terus ada tulang usus dan ada tulang duduk. Nah, yang ketiga selanjutnya kita akan membahas tentang rangka anggota gerak. Jadi anggota gerak itu ada dua, yaitu anggota gerak tangan dan kaki. Nah, tangan itu adalah rangka anggota gerak bagian atas, sedangkan kaki merupakan anggota gerak bagian bawah. Adanya bagian tulang yang termasuk anggota gerak atas dan anggota gerak bawah menunjukkan bahwa tulang termasuk alat gerak. Nah, jadi karena adanya tulang bagian tangan dan bagian kaki atau bagian atas dan bagian bawah, itu menunjukkan bahwa kita dapat bergerak. Tangan dan kaki itu tersusun atas beberapa tulang. Nah, tangan tersusun atas tulang lengan, tulang hasta, terus ada tulang pengumpil, ada tulang pergelangan tangan, ada tulang jari-jari, dan ada tulang telapak tangan. Nah, sedangkan di kaki itu ada rangka gerak bagian bawah terdiri dari tulang paha atau terus ada tulang tempurung lutut, terus ada tulang betis, ada tulang kering, dan ada tulang pergelangan kaki, dan ada juga tulang telapak kaki, dan yang terakhir yaitu tulang jari kaki. Nah, di bagian 8 itu kita bisa lihat gambar-gambar tulang maksudnya tulang bagian tangan dan tulang bagian kaki atau rangka anggota gerak bagian atas dan rangka anggota gerak bagian bawah. Nah, di situ kan ada nih di bagian sini. Nah, di bagian sini itu sering kita sebut dengan tulang lengan. Selanjutnya di bagian sini yaitu ada di bagian sini ada tulang hasta nih, di sini ada tulang hasta. Di sini lagi ada tulang pengupil. Nah, di bagian sini yaitu tulang pergelangan tangan. Nah, yang dapat berputar-putar ini itu fungsi dari tulang pergelangan tangan. Terus ada tulang jari tangan. Nah,
dari tangan kita di sebelah sini hingga ujung jari kita itu disebut dengan tulang jari tangan. Gambar selanjutnya itu ada anggota gerak bagian bawah atau tulang di bagian kaki kita. Itu ada uh, tulang lengan, nah di area paha, di atas bagian paha. Terus ada di lutut kita itu ada tulang tempurung lutut. Di bawahnya lagi ada tulang betis. Di depannya ada tulang kering. Nah, di bagian depan kaki kita tuh kan ada sering yang keras itu di depannya itu ada tulang kering. Bagian belakangnya sedikit ada disebut dengan tulang betis. Nah, terus di bagian kaki itu ada tulang pergelangan kaki. Terus ada juga di bagian telapak kaki kita nih, di bagian telapak kaki kita itu ada tulang telapak kaki. Dan yang terakhir adalah tulang jari kaki. Lanjut, yang terakhir yaitu kita akan belajar tentang bentuk tulang. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Nah, di situ kan ada bentuk tulang. Yang pertama yaitu tulang pipa. Nah, pegang lengan dan kakimu. Nah, coba kita contoh dipegang bagian lengan, tangan. Nah, di situ kan ada nih bagian tulang yang panjang hingga sampai sini. Nah, itu disebut dengan tulang pipa. Tulang pipa itu memiliki bentuk tabung yang berongga. Nah, di gambarnya situ kan kita dapat melihat tuh tulangnya itu berbentuk tabung dan berongga. Nah, itu disebut dengan tulang pipa. Dan karena kita tidak bisa melihat secara langsung karena tertutup kulit, jadi kita bisa melihat di gambarnya. Nah, di gambarnya situ, nah di bagian lengan kita nih, nah yang di atas tadi itu disebut dengan tulang pipa karena tulangnya bentuknya panjang. Terus yang kedua, tadi karena bentuknya panjang dan berbentuk tabung dan berongga. Terus yang kedua yaitu ada tulang pendek. Nah, tulang pendek itu memiliki ukuran pendek, di dalamnya hanya terdapat rongga-rongga kecil. Nah, jadi di situ terdiri dari contoh-contohnya yaitu ada tulang belakang, tulang pergelangan tangan, dan tulang pergelangan kaki. Nah, di pergelangan tangan kita ini kan ada tulang tadi yang dapat membuat tangan kita bergerak, pergelangan tangan kita bergerak. Nah, tulang pergelangan tangan kita itu disebut dengan tulang pendek. Nah, selanjutnya di nomor 3 itu ada tulang pipih. Nah, tulang pipih itu berbentuk pipih sama hanya dengan tulang pendek. Tulang pipih berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Itu disebabkan tulang pipih terdapat berongga-rongga kecil yang berisi sumsum merah. Tulang-tulang yang termasuk tulang pipih antara lain tulang rusuk, tulang dada, tulang tengkorak kepala. Sekian dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Ulun mohon maaf apabila dalam berkata-kata ada kesalahan dan kurangnya penjelasan. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.